Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawaf Naharendi dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM D402300136. Di sini saya akan mempresentasikan tentang elektronika daya dengan berbagai perbedaan antara power instantaneous, RMS, dan rata-rata. Itu adalah power atau daya listrik memiliki beberapa jenis perhitungan berdasarkan waktu dan karakteristik gelombangnya. Berikut ini adalah perbedaan-perbedaannya, yaitu power instantaneous atau daya sesaat. Daya sesaat adalah daya listrik yang berubah-ubah seiring waktu, dihitung sebagai hasil kali tegangan dan arus pada saat tertentu. Ada rumusnya, dan rumusnya adalah P T sama dengan V kurung buka tutup T atau times I T. B RMS power atau bisa disebut juga root mean square power. RMS root mean square adalah daya efektif yang dihasilkan oleh sinyal AC yang setara dengan daya konstan. Rumus umum untuk tegangan RMS ada yang bisa dicari di Google ataupun di modul atau PPT yang sudah diberikan oleh Pak Tindyo di Telegram. Rata-rata power atau average power. Daya rata-rata diperoleh dengan menghitung rata-rata dari daya sesaat dalam satu periode waktu. Digunakan dalam analisis konsumsi daya listrik atau daya dari perangkat listrik untuk sinyal AC. Kemudian kesimpulannya, daya sesaat menunjukkan nilai daya pada momen tertentu. Kemudian daya RMS menunjukkan nilai efektif dari daya AC, dan daya rata-rata menunjukkan daya total yang dikonsumsi dalam satu periode waktu. Kemudian penjelasan tentang fenomena total harmonic distortion atau THD. Total harmonic distortion atau THD adalah distorsi yang terjadi pada sinyal listrik akibat adanya komponen harmonik yang tidak diinginkan. Apa itu harmonik? Harmonik adalah sinyal listrik dengan frekuensi kelipatan dari frekuensi dasar fundamental. Contohnya, jika frekuensi fundamental adalah 50 Hz, maka harmonik kedua adalah 100 Hz, harmonik ketiga adalah 150 Hz, dan seterusnya. Pokoknya dilipatkan lah, ditambahkan kebilangan yang misalnya 10, ya 10 tambah 10 kemudian 20, contohnya seperti itu. Kemudian penyebab THD, penggunaan perangkat elektronik non-linear seperti inverter, UPS, dan lampu LED, switching pada komponen daya seperti MOSFET dan IGBT, penggunaan motor listrik dengan pengendalian kecepatan. Dampak THD adalah penurunan efisiensi sistem tenaga listrik, kemudian pemanasan berlebih pada transformator dan motor listrik, kemudian
Kemudian gangguan pada perangkat elektronik sensitif. Cara mengurangi THD-nya adalah menggunakan filter harmonik atau pasif filter dan aktif filter. Kemudian menjaga keseimbangan beban listrik dalam sistem dan menggunakan perangkat dengan faktor daya yang tinggi. Kemudian jenis-jenis rangkaian rektifier AC ke DC. Rektifier adalah rangkaian yang mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Contoh jenis-jenisnya: half wave rectifier menggunakan satu dioda untuk melewatkan setengah siklus positif dari sinyal AC. Sederhana tetapi kurang efisiensi karena hanya menggunakan setengah dari daya AC. Kemudian full wave rectifier atau bridge rectifier menggunakan 4 dioda dalam konfigurasi jembatan untuk melewati kedua siklus AC. Efisiensi lebih tinggi dibanding half wave rectifier atau yang sebelumnya. Kemudian full wave rectifier dengan center tap transformer menggunakan 2 dioda dan trafo dengan tap tengah, memiliki efisiensi tinggi dengan membutuhkan transformasi khusus atau transformator khusus. Aplikasi rectifier AC ke DC: adaptor dan charger perangkat elektronik, power supply pada komputer dan perangkat industri, sumber daya untuk sistem tenaga DC seperti kendaraan listrik. Kemudian jenis-jenis rangkaian konverter DC ke DC. Ada konverter DC ke DC adalah rangkaian yang mengubah tegangan DC dari satu level ke level lainnya. Berikut adalah contohnya atau jenis-jenisnya, yaitu buck converter atau step down converter, mengurangi tegangan DC input menjadi tegangan DC output yang lebih rendah. Contohnya adalah pengisian daya ponsel yang menurunkan 12 volt menjadi 15 volt USB. Kemudian ada bus converter atau step up converter, meningkatkan tegangan DC input ke tegangan DC output yang lebih tinggi. Contohnya ada lampu LED dan sistem tenaga surya. Kemudian buck booster converter dapat meningkatkan atau menurunkan tegangan DC tergantung pada kebutuhannya, digunakan dalam power supply dengan output variabel. Kemudian ada flyback converter, menggunakan transformator untuk memisahkan input dan output serta mengatur tegangan, digunakan dalam satu daya switching atau SMPS. Forward converter mirip dengan flyback tetapi lebih efisiensi pada daya tinggi, digunakan dalam satu daya industri. Aplikasi konverter DC ke DC, power bank dan sistem tenaga surya, sistem elektronik kendaraan listrik, regulator dengan tegangan dalam microcontroller dalam embedded system. Kesimpulannya di sini adalah daya sesaat RMS dan rata-rata adalah konsep penting dalam analisis daya listrik. Total harmonic distortion atau THD adalah gangguan dalam sistem tenaga listrik yang perlu dikendalikan. Rectifier AC DC digunakan untuk mengubah AC ke DC dan memiliki berbagai jenis dengan efisiensi berbeda. Konverter DC ke DC mengubah tegangan DC sesuai kebutuhan yang digunakan dalam berbagai aplikasi elektronika daya, dan itulah yang saya presentasikan. Apabila ada salah kata maupun ucapan yang kurang berkenan, mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.